Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Pertamanya adalah hidayahnya, yang dengannya kita mendapatkan kemudahan untuk bisa beramal. Kita masih diberikan kekuatan, keistiqamahan untuk bisa meniti jalan yang penuh dengan pendakian, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mendapatkan hidayah di mana kebanyakan orang tidak mendapatkannya. Lebih lagi kita juga termasuk mereka yang disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah suatu kebaikan. Masuk duduknya kita di pagi hari ini di tempat yang berkah ini, yang tentunya hadirnya kita di sini untuk menimba ilmu, untuk mendalami keislaman kita, yang tentunya menjadi tolak ukur kebaikan yang ada pada diri kita. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan fahamkan perihal agamanya, perihal keislamannya. Artinya kita bisa memahami hadis ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah memahami sesuai dengan redaksinya. Artinya ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka seseorang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan dia lebih memahami agamanya. Dan ketika seseorang memiliki interest, perhatian, kepedulian, dan berusaha untuk memahami keislaman, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kebaikan sebaliknya. Dari sisi yang lain kita bisa memahami secara berkebalikan. Siapa saja yang Allah Ta'ala tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah memahamkan, memudahkan seseorang untuk bisa memahami keislaman. Semakin seseorang acuh, semakin seseorang tidak memiliki kepedulian, maka sejauh itu pula dia mendapatkan keburukan dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih Allah Ta'ala perkenankan kita hadir di tempat yang berkah ini, duduk bersama untuk menimba ilmu yang merupakan salah satu bentuk ketaatan
yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Itu kajian kita fikih tarbiyah, fikih pendidikan anak. Ini kita kaji, kita mendalami dan berusaha untuk kita pahami sebagai bentuk usaha kita, bekal kita untuk mengkondisikan generasi kita agar semakin baik. Karena kita kaji dari kitab ini, yaitu fikih tarbiyah anak. Mengingat yang namanya Islam itu sangat memperhatikan anak dan juga pendidikannya. Di Islam menaruh perhatian terhadap anak dan pendidikannya. Karena yang namanya anak, jamaah barakallahu fikum, sebagaimana yang kita sampaikan pada pekan yang telah lalu, yang namanya anak ini adalah amanat Allah Ta'ala, di mana kita tentunya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala perihal anak yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang namanya anak ini adalah amanah Allah Ta'ala sekaligus aset terbesar bagi seorang hamba, yang tentunya anak tersebut bisa jadi investasi paling menguntungkan, bisa jadi investasi yang paling menguntungkan, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Ya, sebaliknya yang namanya anak juga bisa jadi petaka, bisa jadi bencana apabila orang tua tadi abai, orang tua tadi tidak berusaha melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka dituntut bagi orang tua harusnya memiliki kedewasaan, usaha untuk mentarbiyah anak-anaknya. Dan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang namanya anak itu disebutkan dan dikategorikan. Yang namanya anak ini terbagi, namanya anak ini disebutkan menjadi empat hal. Jadi empat hal. Di dalam Al-Quran maupun hadis, yang namanya anak disifati sebagai, yang pertama, yang namanya anak itu dikatakan sebagai perhiasan. Anak itu dikatakan sebagai perhiasan. Dan ini bisa kita jumpai dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya, Allah Ta'ala katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya adalah dijadikan indah, tertarik pada pandangan seseorang, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang diinginkan. Di antara sesuatu yang termasuk hasrat syahwat seorang adalah kepada wanita, berikutnya adalah kepada anak, berikutnya kepada harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, juga termasuk sawah ladang. Allah Ta'ala katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikianlah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Ta'ala, dan di sisi Allah Ta'ala lah tempat kembali yang baik, yaitu surganya.
Sini yang perlu diperhatikan jamaah barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan al-banin, yang namanya anak, disebutkan sebagai salah satu dari kecintaan yang diharapkan oleh setiap orang. Dan juga yang namanya anak ini dikatakan sebagai perhiasan. Makanya seorang itu terkadang membanggakan dengan apa? Dengan anak-anaknya. Kita sering mendapati, sering mendengar, ya, atau mungkin bahkan kita kan gitu, menceritakan, membanggakan siapa? Anak. Dan sering kita tanya, ya, putranya berapa, anaknya berapa. Itu termasuk apa dalam hal ini. Yang namanya anak sebagai perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Antaranya adalah kepada anak. Kepada apa? Anak. Kemudian hal yang kedua adalah yang namanya anak itu ternyata juga sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Anfal ayat 28, juga surat At-Taghabun ayat 15. Allah Ta'ala katakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan. Jadi harta anak adalah sebagai cobaan. Dan Allah Ta'ala katakan wa annallaha indahu ajrun azim, dan sungguhnya di sisi Allah Ta'ala lah pahala yang besar. Dan Allah Ta'ala katakan dalam surat At-Taghabun innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Yang dimaksudkan cobaan di sini adalah ya, ketika anak tadi dididik dengan benar, dibimbing dengan benar, ditarbiyah dengan benar, maka anak tersebut bisa menjadi sebab keberuntungan, kebaikan bagi kedua orang tua. Makanya dikatakan tadi yang namanya anak sebagai aset terbesar bagi kedua orang tua. Dan bisa jadi ya, termasuk investasi yang menguntungkan, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Di dunia kita mendapati anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik tadi, anak-anak yang kita bimbing dalam hal agama, kita tarbiyah dengan baik, maka anak-anak tersebut adalah anak-anak yang terdepan dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Ya sebaliknya, kalau anak-anak tadi tidak ditarbiyah dengan baik, tidak dibekali pendidikan agama yang baik, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak tersebut, namanya anak tersebut bisa menjadi petaka, bisa menjadi musibah karena menjadi anak yang durhaka. Juga jamaah barakallahu fikum, ya. Jadi artinya Allah Ta'ala mewanti-wanti yang namanya manusia jangan sampai mereka itu terlena oleh ya harta, juga jangan terlena oleh anak-anak yang dimilikinya. Sehingga akhirnya mereka pun dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan anak ini sebagai sesuatu yang melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Ta'ala katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Ta'ala katakan jangan sampai melalaikan kalian, memperdayakan kalian. Ya. Siapa?
harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, dan siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian perihal yang ketiga, jamaah barakallahu fikum, yang namanya anak ini juga disebutkan, disifati sebagai musuh. Tadi yang pertama, Al-Quran dan sunnah hadis Nabi tadi menyebutkan anak itu perhiasan, anak itu penyejuk mata, anak itu adalah sesuatu yang diinginkan, diharapkan kehadiran. Yang kedua, anak tadi sebagai ujian, sebagai fitnah. Jangan sampai terlenakan oleh yang namanya anak sehingga melalaikan dirinya dari mengingat Allah Ta'ala. Yang ketiga, anak itu sebagai musuh. Sebagai apa? Musuh. Sebagai musuh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara pasangan hidup kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Katakan musuh karena menghalangi orang tuanya untuk berbuat kebajikan. Ya, menghalangi orang tuanya untuk berbuat ketaatan. Untuk berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadikan sebab keburukan agama bagi orang tua. Hanya Allah Ta'ala katakan aduwwal lakum, ada di antara mereka, kan gitu. Ya, istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka redaksi ayat berikutnya bagaimana? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Ya, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ya, yang keempat, yang namanya anak sebagai penyejuk mata. Yang pertama tadi adalah sebagai perhiasan. Yang keempat ini adalah sebagai penyejuk mata. Kita tahu yang namanya anak ini ya sebagai penyejuk mata. Maksudnya adalah anak yang baik, anak yang saleh, anak yang taat. Ya, adalah ya anak yang memang diharapkan oleh semua orang. Jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, juga anak yang baik agamanya. Inilah anak yang dikehendaki oleh setiap keluarga. Semua yang namanya keluarga menghendaki memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang baik, anak yang saleh. Karena itulah Allah Ta'ala menjelaskan tentang anak-anak seperti ini dalam bentuk doa. Dalam bentuk apa? Doa. Jadi kita diperintahkan, kita diajarkan untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Ta'ala anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang baik agamanya. Bagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi kita Zakaria alaihi salam,
yang Allah Ta'ala nukilkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Di mana Nabi Zakaria dikisahkan memohon keturunan yang baik. Allah Ta'ala katakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat 38. Ya, di sanalah Zakaria berdoa memohon kepada Rabb-Nya yaitu Allah Ta'ala. Ya, doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah aku, ya, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu seorang keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Maksud keturunan yang baik tadi itu keturunan yang saleh, yang baik agamanya, yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang menjadi penyejuk mata, ya, penyejuk pandangan, diharapkan kehadirannya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar. Demikian pula ketika Allah Ta'ala mensifati doanya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya, Allah Ta'ala sebutkan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang baik. Doa yang semestinya kita selalu panjatkan. Baik seseorang yang belum memiliki keturunan atau seseorang yang sudah memiliki keturunan. Jadi kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab, berupaya agar kita memiliki keturunan yang baik. Yaitu dengan cara apa? Mendoa kepada Allah Ta'ala. Agar Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada keturunan kita. Doanya bagaimana? Ya, walladzina yaqulun, ya, dan orang-orang yang berkata, yaitu orang-orang yang beriman, berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri kami dan keturunan kami. Ya, qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah barakallahu fikum, jadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang thayyib adalah anak yang menyejukkan pandangan mata kedua orang tua. Maksudnya penyejuk mata, ya, penyejuk pandangan, maksudnya adalah menyenangkan hati kedua orang tua. Orang tua ini dalam keadaan benar-benar apa? Ya, senang hatinya. Ya, dengan keberadaan anak tadi. Karena anak tersebut adalah anak yang baik, anak yang taat, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak semacam inilah yang memang diharapkan oleh semua orang tua. Dan tentunya untuk mencetak anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, ya tentunya tidak bisa diperoleh hanya dengan apa? Hanya dengan berdiam diri tanpa ada usaha atau berleha-leha atau santai atau tidak peduli atau sikap acuh terhadap pendidikan anak. Jadi harus benar-benar berusaha memperhatikan pendidikan anak.
Nah, pendidikan anak yang paling utama adalah pendidikan agama, bukan pendidikan yang lain. Yang membawa kebaikan untuk orang tua, untuk keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Yang menjadi sebab keluarga tadi sakinah, mawaddah, warahmah, diantaranya adalah kehadiran anak yang soleh, anak yang baik. Utamanya pendidikan yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah pendidikan agama. Pendidikan Islam dimatangkan, diperhatikan benar perkembangan pendidikan anak tadi. Yang utama adalah apa? Yang utama adalah pendidikan agama. Bukan pendidikan formal. Ya, boleh, tapi dibekali dengan pendidikan agama yang apa? Yang baik. Bahkan pendidikan agama tadi yang paling utama. Dari sejak kecil, dari sejak dini itu diajarkan hal-hal yang sifatnya apa? Ya, urgent, memang semestinya untuk segera diajarkan kepada anak. Dari sejak kecil dilatih sholat, dikenalkan Allah Ta'ala, pahamkan tentang Islam dari sejak kecil. Diajarkan untuk banyak baca doa, diajarkan untuk ya tadi membaca Al-Quran. Jadi, pendidikan yang utamanya matang, belum pendidikan formal adalah pendidikan agama. Jangan kebalik, pendidikan formalnya matang, pendidikan agamanya mentah. Nah, ini tidak mungkin bisa menjadi keturunan yang apa? Yang tidak bisa menjadi anak yang saleh, keturunan yang saleh. Tidak bisa menjadi penyejuk mata. Dan untuk merealisasikan hal ini tentunya jamaah barakallahu fikum, maka sebagai orang tua kita juga harus menjadi ya, orang tua yang saleh, orang tua yang menjadi teladan, ya, menunjukkan keteladanan kita kepada siapa? Anak-anak kita. Jangan menuntut kesolehan anak kita sebelum kita menjadi pribadi yang soleh. Kita harus jadi teladan dulu bagi anak kita. Ya, baik anak kita juga anak didik kita. Karena semua ini bisa kita usahakan, yaitu dengan apa? Dengan membekali apa? Ilmu terlebih dahulu, kemudian baru kita praktekkan, kita amalkan. Jamaah barakallahu fikum. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan beberapa hal. Ya, seperti yang sudah disinggung tadi barusan, bahwasanya anak itu adalah nikmat dan juga karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada pasangan suami istri. Itu hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Jadi kehadiran seorang anak itu adalah kebaikan karunia yang bisa jadi tidak Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki untuk memiliki keturunan. Jadi semua keluarga, semua pasangan suami istri pasti menantikan kehadiran yang namanya anak. Ada orang yang menikah, kita menikah berdua, tidak mengharapkan kehadiran anak. Ada enggak? Saya tanya, jawab. Ada enggak? Ada enggak pasutri, ya pasangan suami istri yang kemudian ya keduanya memang tidak mengharapkan, ya mengharapkan apa? Memiliki keturunan. Lah ini enggak wajarnya orang. Kalau memang ada berarti apa? Tidak wajarnya orang. Jadi kita juga harus tahu yang namanya anak adalah nikmat juga karunia Allah Ta'ala. Jadi kita juga harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau dikasih yang namanya keturunan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya. Kemudian yang namanya anak
yang namanya anak sebagaimana sudah dijelaskan ya, perhiasan juga sekaligus fitnah. Jadi kita juga harus bisa bersikap yang baik kepada anak, yaitu dengan cara apa? Mentarbiyah ya, mentarbiyah anak kita. Kita sebagaimana kita mencintai mereka, maka usahakan cinta kita kepada mereka adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cinta yang mengkondisikan mereka itu juga bisa menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru sebaliknya, yang namanya kehadiran anak itu justru menghambat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ya, yang akan kita sampaikan ya, du'aul anbiya wassalihina bidzurriyyah. Doanya para nabi dan orang soleh di dalam meminta keturunan anak. Ya. Jadi kalau kita buka Al-Quran, kita kaji, kita telaah, maka yang namanya Al-Quran itu hadir sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana seseorang itu antara usaha upaya agar memiliki keturunan yang baik, keturunan yang saleh, memiliki anak, diajarkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Yaitu diantaranya adalah doanya Nabi Zakaria tadi. Doanya adalah apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya adalah, wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisimu keturunan seorang anak yang baik. Jangan minta cuma diberikan keturunan saja, tapi minta kepada Allah Ta'ala keturunan yang baik. Kalau kita cuma minta sekedar, ya Allah karuniakanlah kami keturunan, yang dikhawatirkan diberikan keturunan, tapi keturunan yang tidak saleh, yang tidak baik, yang tidak taat, yang tidak baik agamanya, yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini jadi petaka. Jadi minta kepada Allah Ta'ala ya, kebaikan dan nikmat darinya, yaitu seorang anak, keturunan, tapi diikat dengan sesuatu yang memberikan manfaat pada kita, utamanya manfaat agama dan akhirat. Jadi keturunan yang baik, keturunan yang baik. Katakan dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sekiranya doa ini ya terus diucapkan, dibaca, jadi sebab kebaikan yang akan didapatkan seseorang. Antara nantinya ya Allah Ta'ala akan jadikan sebab doa ini seorang memiliki anak yang baik, anak yang saleh. Kemudian tadi ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman, mana mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami ya, apa? Min azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri dan keturunan kami, anak-anak kami, sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Di sini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan karunia anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat. Kemudian berikutnya, setelah kita meminta memohon pada Allah Ta'ala keturunan yang baik, maka kita juga harus tahu apa sih manfaat atau faedah dari anak yang saleh, anak yang baik. Jadi anak yang saleh, anak yang baik itu juga memberikan manfaat. Juga memberikan apa? Manfaat. Ini kita juga harus tahu. Di antara manfaat faedah dari anak yang saleh adalah katakan wal waladus salihu nikmatum minallahi ta'ala. Dan anak yang saleh itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin, shadaqatun jariyatun au ilmun yantafi'u bihi au waladun salihun yad'u lahu. Ya, bagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, apabila seseorang itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, adalah anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Nah, yang ketiga ini yang hubungannya dengan apa? Manfaat faedah dari anak yang saleh. Tentunya ya, yang namanya orang tua berharap agar apa? Agar apa? Agar yang namanya anak ini tidak melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Yang namanya anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Baik semasa hidupnya, terlebih lagi setelah wafat keduanya. Anak yang berbakti itu anak yang tidak pernah lupa kepada kedua orang tuanya. Baik semasa hidupnya, juga setelah apa? Wafatnya mereka. Antara bentuk berbakti tadi bagaimana? Mendoakan kebaikan untuk keduanya. Ya, selalu ingat, selalu mendoakan kebaikan untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saghira. Ya Rabbighfirli, wahai Rabbku, itu ighfirli, ampunilah aku. Ya, wali walidayya, juga ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, mendidikku waktu aku kecil. Jadi tidak boleh melupakan apa? Ya, melupakan kebaikan kedua orang tua. Dan di antara faedah
di antara faedah anak yang saleh adalah ya, di dunia mereka akan berusaha untuk menolong kedua orang tuanya. Ya, meringankan beban orang tuanya. Ini kemudian di antara faedah yang lain adalah doa mereka akan menjadi amalan yang bermanfaat ketika orang tuanya nantinya sudah tidak bisa lagi beramal. Ya. Dan yang namanya anak ini menjadi sebab kebaikan orang tua diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak percaya bagaimana Allah Ta'ala bisa mengangkat derajatnya di akhirat. Ya, anna yakunu hadza, bagaimana ini bisa terjadi wahai Rabbku. Maka Allah Ta'ala katakan bistighfari waladika, dengan sebab apa? Ya, permohonan ampun anak-anakmu yang diperuntukkan untuk dirimu. Ya. Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Bisa jadi seseorang itu derajatnya di akhirat itu terus naik dan naik. La tarfa'u darajatuhu fil jannah. Ya, di surga tadi ya dia dapat derajat yang selalu naik, tingkatannya selalu naik. Orang tersebut dalam keadaan tidak percaya, tidak yakin. Anna hadza, bagaimana ini terjadi ya Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini semua sebab istighfarnya anakmu yang diperuntukkan kepadamu. Dan jamaah barakallahu fikum, sebagaimana kita berusaha untuk tidak melupakan kedua orang tua kita, nantinya kita juga tidak akan pernah dilupakan anak-anak kita. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, ya Anda nantinya mendapatkan balasan yang semisal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan seseorang. Jadi kalau kita dari sekarang ini berusaha untuk dari sekarang kita berusaha untuk tidak melupakan kebaikan kedua orang tua kita, kita selalu mengingat dengan berusaha untuk mendoakan kedua orang tua kita, itu bisa jadi sebab nantinya ya anak-anak kita juga tidak lupa dengan kebaikan kita dan berusaha untuk apa? Untuk selalu mendoakan kita. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin berikutnya, pembahasan berikutnya adalah wujubu tarbiyatil abna 'alas shalah. Kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Jadi yang namanya mendidik anak di atas kebaikan ini juga merupakan kewajiban. Merupakan apa? Kewajiban. Di antara bentuk kewajiban yang harus ditunaikan seorang hamba adalah mendidik keturunannya di atas kebaikan. Dikatakan wa ala dzalika yajibu alal aba wal ummahat al inayata bi tarbiyati abnaihim 'alas shalah. Diwajibkan bagi para bapak dan ibu ya. Untuk apa? Al inayata bi tarbiyati abnaihim, untuk menaruh perhatian bitarbiyati abnaihim, kepada pendidikan anak-anak
mereka. Ya. Alas salah, di atas kesolehan, di atas kebaikan. Likai yakunu amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Agar hal ini nantinya bisa menjadi amalan saleh, amalan kebaikan bagi mereka, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatu-bebatuan. Di antara bentuk penjagaan diri kita dan keluarga kita adalah ya tadi, mendidik diri kita dan juga anak-anak kita untuk senantiasa di atas kesolehan, di atas kebaikan, di atas ketaatan. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya apa? Bagaimana yang terdapat dalam surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Allah Ta'ala katakan, dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad bis salat, untuk mendirikan salat, melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam dalam mengerjakannya. Jadi perintahkan salat, ya perintahkan bersabar untuk melaksanakan salat, mengerjakan salat. Allah Ta'ala katakan, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami tidak minta rezeki kepada kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. La nas'aluka, tidak meminta kepadamu rezeki, dan kami yang memberimu rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat kesudahan yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik keluarga di atas kebaikan, di atas kesolehan, di atas ketaatan. Utamanya adalah sholat. Utamanya adalah apa? Sholat. Yang mana sholat itu merupakan tolak ukur kebaikan yang ada pada diri seseorang. Ya, insaluhat saluha sairu amalihi kulli. Kalau sholatnya beres, sholatnya baik, sholatnya sehat, kan gitu. Sholatnya baik, maka apa? Seluruh amalannya pun juga ikut baik. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya rusak, maka apa? Ya, fasada sairu amalihi kulli. Seluruh amalannya juga ikut tidak baik. Yang namanya sholat itu juga jadi tolak ukur kebaikan yang ada pada diri seseorang. Perintahnya yang pertama kali bagaimana? Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Setelah perintah untuk sholat, karena itu wastabir 'alaiha, yaitu perintah berikutnya apa? Sabar untuk mengerjakannya. Dan mendidik anak sholat itu bukan hal yang mudah, sulit. Hal yang sangat-sangat sulit. Ngajari anak untuk
selalu memperhatikan sholat. Sholat juga memperhatikan sholat. Ini harus apa? Harus diusahakan dari sejak dini, dari kecil. Biar apa? Biar anak tadi dalam keadaan tumbuh kembang dewasa dalam keadaan memperhatikan sholat. Memahami bahwasanya sholat itu adalah bagian dari hidup, bukan jadi beban hidup. Kalau sholat jadi beban hidup, makanya apa? Sholatnya diakhirkan, sholatnya ogah-ogahan. Kalau sholat bawaannya males, ya, maka butuh apa? Butuh tadi membiasakan dari sejak dini. Wastabir alaiha. Sabar dalam mengerjakannya. Ini jamaah barakallahu fikum. Ya, jadi utamanya adalah antara pendidikan yang baik tadi adalah pendidikan sholat. Ya. Dan kita juga harus bisa mengkondisikan anak-anak kita dari sejak kecil untuk apa? Untuk tadi bersabar dalam mengerjakan sholat. Kita ajari sholat yang betul, diajak berjamaah, ya, dikenalkan dari rumah, bukan dikenalkan di masjid. Ya, mengenalkan anak sholat itu di rumah, bukan di masjid. Jadi ketika anak tadi menyaksikan orang tuanya sholat, sering diajak ibunya sholat, ya sering mendapati ayahnya sholat sunnah di rumah, maka anak tadi tidak asing dan memahami yang namanya sholat itu ibadah. Bukan mengenalkan sholat kepada anak kita dengan mengajak ke masjid. Kenalkan dari rumah. Kalau kenal-kenalnya di masjid, ya enggak kenal-kenal. Yang jadi masalah jamaah masjid sholat, dia melakukan ibadah tawaf. Mengelilingi jamaah masjid. Tidak bagus. Ya, dikenalkan di rumah. Bagaimana cara mengenalkannya? Ya ibunya. Ibunya ngajari. Kalau ya anak tadi sudah mulai ngerti, sudah mulai bisa diajak, dikenalkan baik, buruk, kan gitu, benar, salah. Anak tadi sudah mulai bisa diajak bicara, ngerti, mudeng sedikit demi sedikit, diajak sholat, dikenalkan sholat. Meskipun nanti tengah-tengah sholat anak tadi bermain-main, tidak apa-apa, biarkan. Ya, tapi selalu diajak, dikenalkan yang namanya sholat. Seperti itu. Jadi anak tadi tumbuh kembang dalam keadaan memahami bahwasanya ya sholat adalah bagian dari hidup. Kemudian jamaah barakallahu fikum, di antara bentuk kewajiban mendidik anak di atas kebaikan adalah dalilnya dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian, ya, setiap diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin, ya, atas apa yang dipimpinan, ya, atas apa yang dipimpinnya. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Kemudian warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan yang namanya suami, yang namanya seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Begitu pula wanita, wal mar'atu, yang namanya wanita, yang namanya istri, ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan yang namanya seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan nantinya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi yang namanya suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang namanya suami, yang namanya laki-laki, ya, adalah pemimpin bagi keluarganya. Yang namanya suami bukan hanya sekedar memberikan nafkah, bukan sekedar memberikan penghidupan, bukan sekedar memberikan tempat tinggal. Tapi yang namanya suami juga dituntut untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, yaitu dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Dan yang namanya suami nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala atas apa yang dipimpinnya. Selama ini ngajak kebaikan untuk siapa? Untuk keluarganya ataukah tidak? Ya. Begitu halnya adalah siapa? Begitu halnya adalah yang namanya istri. Disebutkan di sini wal mar'atu, yang namanya istri, ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan yang namanya istri itu adalah pemimpin, ya, pemimpin di rumah suaminya. Ya, jadi maksudnya di sini adalah yang namanya istri ini yang dominan dalam mendidik anak, dalam ngurus rumah, ya, urusan rumah, ya, mengurus urusan rumah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih detailnya lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, muru abnaakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'a asyri sinin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Yang artinya adalah, ya, perintahkanlah abna'akum, anak-anak kalian, bis salati, untuk mengerjakan salat, wahum abna'u sab'i sinin, saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka jika mereka, ya, menentang, jika mereka mengabaikan, membangkang, yaitu pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah mereka, ya, tempat tidur mereka antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah pelajaran, ya, yang hubungannya dengan pembahasan yang kita bahas, yaitu kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita
untuk memperhatikan perihal sholat anak kita, yang tentunya menjadi tolak ukur kebaikan, kesolehan anak kita. Ya, makanya perintahnya apa? Muru abna'akum bis sholat. Perintahkan ya kepada anak-anak kalian sholat. Ya. Dan perintah tersebut wajib untuk dilaksanakan kalau apa? Wahum abna'u sab'i sinin. Kalau emang umurnya sudah 7 tahun. Kalau umurnya sudah 7 tahun tidak boleh meninggalkan sholat. Harus selalu sholat. Dan kita berhak untuk apa? Ya mengkondisikan, ya memaksa, menuntut banyak kepada anak kita kalau memang sudah usianya berapa? 7 tahun. Bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketegasan. Ketegasannya bagaimana? Wadribuhum alaiha. Ya pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat. Ya wahum abna'u asyri sinin. Kalau mereka usianya 10 tahun. Maksudnya pukul di sini kemudian pukulan yang membekas, bukan ini pukulan yang tidak membekas, yaitu pukulan yang mendidik. Pukulan yang apa? Mendidik. Dan yang dimaksudkan pukulan di sini, ya, yang dimaksudkan di sini adalah apa? Ya, bukan pukulan di wajah, ya, bukan pukulan di mana? Di wajah, tidak boleh dan dilarang memukul bagian wajah. Dilarang memukul bagian wajah. Jadi kalau ada suami kok sampai menampar istri, kan gitu. Atau orang tua memukul wajah anak, atau mungkin seseorang memukul wajah orang lain, ini adalah merupakan apa? Merupakan perbuatan dosa, merupakan perbuatan dosa. Karena seseorang itu terlarang, tidak boleh ya memukul di bagian wajah. Memukul di bagian wajah itu tidak diperbolehkan. Dan maksud memukul di sini pukulan pada anggota tubuh selain apa? Selain wajah. Selain apa? Selain wajah. Ya, mukul mungkin bisa dipukul kakinya, bisa dipukul tangannya, tapi pukulan yang tidak membekas. Kalau pukulan tadi dikatakan tidak membekas, bukan pukulan yang keras. Jadi pukulan yang syarat dengan apa? Pendidikan. Adapun dengan pukulan ke arah wajah ini ya, dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Jika salah seorang di antara kalian tadi hendak memukul, memukul, falyajtanibil wajha. Maka hendaknya dia menghindari, ya, dia wajib menghindari untuk memukul wajah. Untuk memukul wajah. Jamaah barakallahu fikum. Jadi ya, ketegasan lebih ditampakkan kepada orang tua, ya, tampakkan orang tua kepada anaknya ketika anak tadi sudah menginjak usia 10 tahun. Kita memaksa mengkondisikan anak tadi ya dengan tegas ketika usianya sudah 10 tahun. Dengan cara apa? Memukul mereka kalau memang mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan abai, dalam keadaan membangkang, dalam keadaan tidak mau sholat, menentang, tidak mau sholat. Ya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithma ayyudhayyi'a may yaqut.
Yang artinya adalah ya cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Cukuplah seseorang itu dikatakan ya berdosa. Disebut dengan ya pendosa. Ayyudhayyi amayyakut. Apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang menjadi tanggungan. Maksudnya di sini adalah ya, hendaknya tidak hanya memberi nafkah saja, memberi penghidupan saja, tapi juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarga. Mengkondisikan keluarga selalu dalam keadaan taat ya, di atas agama yang benar. Ya, mendidik keluarga di atas keislaman yang benar. Caranya bagaimana? Ya, perbaiki dari diri sendiri. Ya. Usahakan diri kita menjadi pribadi yang soleh. Kan gitu. Jadi teladan bagi pasangan hidup. Jangan menuntut pasangan hidup kita baik soleh. Kalau diri kita belum jadi pribadi yang soleh. Nah, kita bisa boleh menuntut kepada pasangan hidup kalau kita sudah jadi pribadi yang soleh. Utamanya perihal-perihal yang mendasar seperti sholat. Ya, usahakan sholat tepat waktu. Usahakan kalau laki-laki sholatnya di masjid. Yang namanya laki-laki jadi teladan bagi istrinya. Jangan berucap-ucapan yang kasar. Jangan berucap-ucapan yang keras. Ya, usahakan ucapan yang lemah lembut. Ya, santun dalam bersikap juga santun dalam berucap kepada istri. Tunjukkan keislaman yang kita miliki. Masuk mengucapkan salam. Kan gitu. Juga mudah lisannya mendoakan istrinya, mendoakan anaknya. Jadi betul jadi sosok yang teladan, yang bisa dicontoh. Kalau sudah demikian, maka pasangan hidup akan apa? Akan terbawa. Akan apa? Akan terbawa. Kalau dia istri, tunjukkan jadi istri yang salihah, yang tidak pernah mengangkat suaranya kepada suaminya. Selalu berusaha mentaatinya, menjaga kehormatan suaminya, dan berusaha mengingatkan suaminya dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Jadi yang namanya pasangan suami istri itu juga harus saling bahu-membahu, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ya, jangan tanya, "Dek sudah makan?" "Mas sudah makan." Jangan itu saja yang ditanya, tapi tanyakan, "Ya sudah sholat?" Kan gitu. "Sudah baca Quran? Sudah zikir pagi? Sudah zikir petang? Ya, hari ini dapat berapa ayat?" Itu ditanyakan kepada pasangan hidup kita. Jangan tanyanya cuma urusan duniawi, urusan ya perut saja. Ya, ini tentunya yang menjadi sebab apa? Sebab ya keluarga tadi menjadi baik. Juga terhadap apa? Anak. Usahakan diri kita jadi teladan bagi anak. Kalau orang tuanya saleh, maka potensi anak tadi untuk menjadi saleh sangat terbuka. Kemungkinannya sangat besar, peluangnya sangat besar. Tapi kalau orang tuanya saja tidak soleh, orang tuanya saja tidak baik agamanya, bagaimana anak tadi bisa jadi soleh? Yang namanya buah itu jatuhnya tidak akan pernah jauh dari batang pohonnya. Di jamaah barakallahu fikum. Ya. Jadi yang namanya orang tua, yang namanya seorang ayah, yang namanya seorang ibu itu dituntut memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka agar dididik di atas ketaatan, di atas kesalehan.
di atas kebaikan. Karena bila tidak, maka kita harus bertanggung jawab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada alasan nantinya kita di hadapan Allah Ta'ala untuk bisa apa? Untuk bisa beralasan dari kewajiban yang semestinya kita tunaikan kepada anak-anak kita. Sebelum kita menjadikan anak kita saleh, maka usahakan ya kesalehan tersebut ya berawal dari diri kita. Demikian jamaah barakallahu fikum ya kajian pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya. Ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi inti dari pertanyaannya adalah ya, sejauh mana batasan berbakti kepada kedua orang tua? Apakah hanya sekedar hanya mendoakan kebaikan pada kedua orang tua saja, atau yang mencakup hal-hal yang lain? Jawabnya, kalau kita berbicara berbakti kepada kedua orang tua, maka ini adalah satu hal yang sifatnya apa? Luas maknanya. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah selalu mengingat kebaikan kedua orang tua. Ya, dan tidak ada alasan bagi seorang anak melupakan kebaikan kedua orang tua, meskipun orang tuanya adalah ya seseorang yang kafir, seseorang yang non muslim. Tidak ada alasan untuk apa? Melupakan kebaikan kedua orang tua itu. Kemudian mendoakan kebaikan kedua orang tua. Ya, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Selalu berusaha untuk mendoakan kebaikan kedua orang tua. Ini juga diantara apa? Diantara bentuk baiknya berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya bagaimana? Ya, mendoakan kebaikan. Kebaikan agama kedua orang tua. Ya, mendoakan kebaikan akhirat orang tua. Kebaikan urusan dunia orang tua. Kan gitu. Ya, kalau semasa hidupnya didoakan kedua orang tua agar apa? Mendapatkan hidayah, dimudahkan untuk memiliki ketertarikan terhadap Islam, lebih utamanya adalah perihal sholat. Dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah bagaimana? Ngajak orang tua ini untuk apa? Semakin baik agamanya. Sebagaimana yang tadi jenengan sampaikan, antum sampaikan kan gitu. Bahwasanya dulu tidak seperti saat ini, di mana saat ini ya Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam perihal agama kita, keislaman kita. Kita bisa lebih dekat dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa kita optimalkan, bisa kita usahakan. Bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita bagaimana? Kita tidak usah minta nuntut banyak pada orang tua kita, seperti kita datang ke pengajian, enggak harus. Tapi usahakan mereka apa? Juga dapat nasihat, dapat arahan yang baik,
dari kita. Itu utamanya dulu jadi anak soleh, jadi teladan bagi orang tua. Bisa enggak jadi teladan bagi orang tua? Saya tanya, bisa enggak seorang anak jadi teladan kepada orang tua? Bisa enggak jamaah? Diem semua, berarti ragu-ragu berarti ya. Dipertanyakan ini. Jawabnya sangat bisa, sangat memungkinkan jadi teladan untuk orang tua. Ketika orang tua meminta tolong, segera untuk dilaksanakan. Apa yang menjadi keinginan orang tua, dia memiliki kepedulian lebih. Ya, tidak pernah ngangkat suara kepada orang tua, santun kepada orang tua, berusaha untuk lemah mana itu? Lemah lembut kepada orang tua. Selalu dampingi orang tua, datang setiap hari ke orang tua. Itu kan orang tua enggak butuh amplop. Orang tua enggak butuh duit dari Anda, enggak butuh. Ya, orang tua butuh apa? Perhatian, kepedulian anak. Nah, ketika anak tadi sudah jadi teladan bagi orang tua, dilihat anakku semakin baik agamanya. Lah, disitulah peluang anak tadi ketika apa? Memberikan masukan, memberikan arahan. Ya, pasti akan diterima oleh orang tua. Nah, itu juga masuk dalam apa? Masuk dalam ya maksud berbakti kepada kedua orang tua. Antara bentuk berbakti juga apa? Mengarahkan, menasehati, berusaha untuk menyadarkan orang tua dari kesalahan, dari kekeliruan, dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, itu juga maksud dari yang namanya berbakti. Karena anak yang berbakti kepada kedua orang tua berusaha dan berupaya untuk bisa memberikan sebaik-baiknya manfaat kepada orang tua. Itu anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi tidak ada alasan bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Di samping mendoakan, juga di samping apa? Selalu berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua yang diharapkan nantinya menjadi apa? Pembuka pintu hidayah untuk kedua orang tua. Demikian, Allahu a'lam. Bisa difahami atau masih ada yang kurang? Ya, mendoakan itu bukan kemudian setelah mati saja, tidak. Mendoakan semasa hidupnya, maksudnya mendoakan supaya orang tua mendapatkan hidayah, baik agamanya, mudah urusan dunianya, dalam cakupan luas. Tapi utamanya adalah doa. Kenapa kok doa? Karena doa itu bisa merubah suratan takdir. Kenapa kok doa? Doa adalah suatu senjata yang kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Doa inilah yang menjadi apa? Sebab apa? Sebab yang kuat seseorang mendapatkan sesuatu yang diingin. Ya, terjauhkan dari sesuatu yang tidak diharapkan, ya sesuatu yang tidak disukai. Ya, meskipun yang disebutkan secara khusus doa, ini bukan berarti yang namanya berbakti itu hanya sebatas Yang namanya berbakti ya ketika orang tuanya memanggil ya segera untuk menjawab. Ketika orang tuanya memerintahkan segera untuk mengerjakan. Ya, berusaha untuk peduli perhatian kepada orang tua. Namanya berbakti kepada orang tua, cakupannya luas, segala sesuatu yang sifatnya baik, bermanfaat untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Demikian, Allahu a'lam. Lagi pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti yang baik kepada kedua orang tua yang mengabaikan anaknya dari kecil?
mereka bercerai dan mengurus kawin aja, anaknya diurus sama nenek. Ya, bagus pertanyaannya, bagus. Ya, bagaimana cara berbakti yang baik kepada kedua orang tua yang mengabaikan anaknya. Jadi, ya, orang tua kita bukanlah orang yang sempurna. Ya, bukanlah kemudian orang yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang namanya orang tua kita itu banyak kekurangan, sebagaimana kita juga banyak kekurangan. Umumnya manusia memiliki banyak kekurangan dan jauh dari yang namanya kesempurnaan. Orang tua ketika dulu mengabaikan anaknya, menelantarkan anaknya, taruhlah menelantarkan. Apa menelantarkan tadi? Apa maksud menelantarkan? Apa arti menelantarkan? Ditelantarkan anaknya, tidak diurus, taruhlah menelantarkan anaknya, gitu, dari kecil. Ya, meskipun ditelantarkan, yang namanya anak itu apa? Yang namanya anak tetap berhutang budi kepada orang tua. Hutang budinya di mana? Hah? Bagus. Hutang budinya di mana? Saat berada di kandungan ibunya. Saat berada di kandungan ibunya. Saat ibunya mengandung, saat ibunya melahirkan. Kita juga harus tahu ketika ibu tadi melahirkan, itu taruhannya adalah apa? Hidup dan mati. Nyawanya menjadi taruhan. Ya, nyawanya yang menjadi taruhan gitu. Ya, ini juga tidak boleh dilupakan. Meskipun taruhlah ditelantarkan, tidak diurusi, diabaikan. Atau mungkin ya mereka bercerai kemudian ngurusnya kawin aja kan gitu. Tapi kita sebagai anak yang berusaha menjadi anak yang saleh, hendaknya kita apa? Bisa memaklumi, bisa apa? Memaafkan, bisa apa? Bisa apa bahasanya? Ya tadi bisa dalam keadaan apa? Ya tadi dalam keadaan memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh ya orang tua kita. Kita tetap, kalau kita tahu itu adalah orang tua kita, meskipun yang ngurus kita adalah nenek kita, yang membesarkan adalah nenek kita. Bukan berarti kemudian kita acuh, kita tidak peduli, kita abai kepada orang tua kita. Tidak demikian. Tetap kita apa? Tetap kita ya berusaha untuk apa? Berbakti kepada orang. Adapun kesalahan kan gitu. Ya dosa orang tua, ya biar orang tua sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ya kamu jangan ikut-ikutan kan gitu ya. Kamu tugasnya apa? Berusaha berbakti kepada orang tuamu selagi mereka hidup. Kan gitu. Kalau memang sudah meninggal, sudah wafat, bagaimana? Ya doakan kalau memang mereka berdua adalah orang yang berhak untuk didoakan. Orang tuanya tidak sholat, ya percuma didoakan ya. Doanya berhenti itu mandek ya, tidak bisa naik kan. Dan tidak boleh kan. Orang tuanya masih sholat meskipun abai menelantarkan anak, tetap ya kita doakan meskipun sudah meninggal gitu. Ya, ini tidak ada alasan anak untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Yang namanya anak itu memiliki kewajiban. Kewajibannya bagaimana? Wabil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harusnya bisa memaklumi. Kenapa kok terjadi demikian? Karena ya dangkalnya pengetahuan agama kedua orang tua. Lah kita selaku seseorang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa memahami agama dengan baik, jangan berperilaku sebagaimana kelakuan orang yang tidak memiliki agama yang baik. Di intinya ya bagaimana cara berbakti yang baik kepada kedua orang tua, ya maksimalkan berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka pernah mengabaikan
Itu mereka menelantarkan kita. Kita bisa memaklumi, bisa melupakan, bisa memaafkan. Itu yang terpenting. Adapun selebihnya urusan orang tua kita kepada Allah Ta'ala nantinya di akhirat. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala? Silahkan pertanyaan. Ya, Gus barakallahu fiik. Ya, tadi kan disampaikan yang namanya buah itu jatuhnya tidak jauh dari batang pohonnya. Apakah kita bisa ya memakai kaidah ini kita terapkan kepada siapapun? Jawabnya secara umum bisa, tetapi tidak apa? Ya, belum tentu ini juga apa? Belum tentu ini juga pas. Ya, belum tentu artinya bisa kita menggunakan kaidah ini bisa secara umum demikian. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti ya ini sesuai dengan setiap apa namanya orang. Misalnya tadi katanya buah tadi jatuh tidak jauh dari batang pohonnya. Sedangkan kita jumpai ya ini anaknya kiai atau anaknya ustadz atau anaknya habib kok lebih bejat gitu, atau mungkin lebih buruk dari orang lain. Ini kita katakan ya yang namanya hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Ya bisa jadi orang tua tadi soleh, orang tua tadi baik agamanya. Ya, tapi kalau Allah Ta'ala menutup hidayah untuk bisa sampai kepada anaknya, siapa yang bisa menyampaikan hidayah tersebut? Bukannya kita sering mendengar apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, kan gitu. Ya, siapa saja yang Allah Ta'ala berikan hidayah, tak seorang pun mampu untuk bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, tak seorang pun mampu untuk memberikan hidayah. Tapi bukan berarti ya sesuai dengan kaidah tadi. Ya. Karena apa? Karena ndak umum. Ndak umum itu apa? Artinya bukan sesuatu hal yang wajar. Ketika apa? Orang tuanya itu baik agamanya saleh, kan gitu. Orang tuanya taat, tapi anaknya apa? Bejat. Ini suatu hal yang tidak wajar. Ya. Meskipun tidak wajar, tapi terjadi. Sekarang saya mau tanya, Nabi Nuh itu kurang soleh apa coba? Nabi Nuh kurang soleh apa? Itu dia seorang nabi kok, kan gitu. Nah, tapi apakah berhasil Nabi Nuh menyadarkan anaknya? Apakah berhasil mengkondisikan anaknya di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Ya. Jadi kaidah tadi ya bisa digunakan, tapi ya bahasanya itu apa ya? Ya artinya kaidah tadi berlaku, tapi tidak pada setiap apa? Ya orang, kan gitu. Karena bisa jadi tadi seperti yang disampaikan. Mungkin sebaliknya orang tuanya bejat, anaknya soleh, bisa enggak? Bisa aja. Mungkin enggak? Sangat mungkin karena itu semua kembali kepada hidayah. Kalau sudah demikian berarti kaidah tadi tidak berlaku. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang di luar ya kewajaran. Artinya apa bahasa? Saya membantu ya bahasanya. Ya satu hal yang ndak umum bahasanya. Ya karena umumnya ya orang tuanya bejat, anaknya bejat. Orang tuanya soleh, anaknya soleh.
Umumnya demi. Ya. Dan kita tidak bisa apa? Tidak bisa kemudian kita pastikan anak tadi tidak soleh selagi anak tadi apa? Anak tadi masih hidup. Bisa jadi orang tuanya soleh, anaknya tadi bejat, tapi setelah sepeninggal orang tuanya, anak tadi mendapatkan hidayah di waktu yang berikutnya. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Demikian. Allahu sudah terjawab atau masih belum? Iya, yang betul. Ya emang demikian. Ya emang demikian. Ini bukan berarti kemudian menjadi pembenaran. Wah, anaknya ustadz yo, anak kiai ini bukan jadi pembenaran, bukan jadi apa dalil, bukan jadi pembenaran. Ya Allahu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana tata cara beristighfar memohonkan ampun orang tua yang sudah meninggal? Apakah cukup mengucapkan astagfirullah diniatkan untuk orang tua? Ya, cara memohonkan ampunan bagi orang tua ya kita sudah diajari kan. Doa tadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa yang syarat dengan kebaikan, ya, atau bisa dengan doa-doa yang lain. Doa yang lain juga bisa kita niatkan. Kita niatkan apa? Kita niatkan kepada orang tua kita. Misalnya kita istighfar, astagfirullah, juga kita niatkan, kita peruntukkan ke orang tua kita. Boleh enggak? Jawabnya boleh, enggak salah. Tapi secara umum ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ketaatan, ya kalau memang orang tua kita dahulunya adalah termasuk orang yang mengajarkan kita kebaikan, kebaikan, meskipun apa? Kebaikan tersebut bukan kebaikan yang sifatnya khusus. Ya. Artinya orang tua kita dulunya berusaha untuk mengkondisikan kita taat. Ketika orang tua kita dulu mengkondisikan kita taat, maka ketika orang tua kita meninggal, ya tetap yang namanya orang tua tadi mendapatkan buah kebaikan dari ketaatan, kebaikan anak-anaknya. Ini penting. Makanya anak itu aset. Anak itu apa? Aset. Kebaikan kita. Kalau bisa urusan agama anak itu yang menghandle siapa? Orang tua. Jangan yang ngajari sholat anaknya sekolahan. Yang dapat pahala ya sekolahannya. Jangan. Anak itu aset. Diajari dari sejak dini sholat. Siapa yang ngajari? Orang tua. Yang memahamkan siapa? Orang tua. Yang ngajari ngaji siapa? Jangan TPA. Jangan sekolahan. Orang tua ngajari anak. Masa enggak sempat? Itu aset anak itu. Ya kalau suami enggak sempat enggak apa-apa. Tapi yang namanya suami juga harus punya perhatian pada istrinya. Ngomong ke istrinya. Ngomongnya apa? Manggilnya apa? Dek atau siapa? Atau siapalah gitu. Tanyai. Anak kita ngajinya piye? Bagaimana? Ya, kendalanya apa? Ditanya, butuh apa? Kalau memang orang tuanya dirasa belum mampu, enggak apa-apa. Orang tuanya berusaha mencarikan tempat belajar yang baik, diantarkan, dijemput, dititipkan ke yang ngajar, dititipkan ke gurunya, jangan ucul-uculan. Taruh, tinggal jangan. Ya, ini kurang peduli. Ya, pahalanya juga nanggung. Apalagi kalau bayarnya telat. Repot lagi. Ya, bayarnya telat, ya, jarang tanya. Ya, anak tadi pencapaiannya saya mana? Nah, ini repot. Harusnya orang tua itu juga memiliki perhatian. Anak
saya tidak mampu, tapi saya juga harus berusaha untuk dapat kebaikan yang bagaimana? Tak carikan sekolahan yang terbaik. Sekolahan yang terbaik tidak harus mahal, betul? Contohnya di mana Permata Islam itu? Sponsor ya. Iya. Artinya apa? Artinya bagaimana? Tidak harus mahal. Sekolahan yang baik, sekolahan yang mengajarkan kebaikan, ketaatan, Al-Quran, Sunnah, mengajarkan hal-hal yang menjadikan anak tadi soleh, diantarkan sampai sekolahan, diperhatikan betul sampai masuk, dilihat kepada siapa anak-anaknya berteman. Kalau ketemu guru dititipkan, titip anak saya ya, tolong diajarkan, tolong yang sabar, tolong minta tolong, ditanyakan sejauh mana pencapaian belajar. Itu namanya orang tua yang baik, bukan ucul-uculan. Yang penting saya bayar. Orang tua sekarang gimana? Yang penting saya bayar SPP. Pokoknya saya minta ya sekolahan, ya saya terima beres dari sekolahan. Nah ini kok enaknya sendiri itu loh. Ini orang tua sekarang demikian. Ya, masukkan pondok, pokoknya saya tahu beres. Ya, pondok tahu beres SPP lunas, orang tua tahu beres anaknya pulang-pulang jadi ustadz lah, kok enak. Yang ada ustadz karbitan. Nah, betul. Iya, kenapa? Ya tadi orang tuanya uculan. Apa ucul-uculan itu? Ucul-uculan. Lepas, pokoknya ya orang tuanya praktis ngambil ya. Nah, harusnya apa? Harusnya diperhatikan, dikontrol, kan gitu. Itu orang tua yang dewasa, orang tua yang tanggung jawab, orang tua yang pengen anaknya tadi menjadi apa? Aset kebaikan ya di dunia dan akhirat. Orang tua tuh tahu perkembangan anak ini bagaimana. Itu orang tua yang ideal, orang tua yang jempol dua. Jangan cuma ya tadi ya jangan cuma bisanya yang memberikan penghidupan kan gitu, cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak demikian. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi, kalau memang orang tua kita tadi adalah orang tua yang memang dulunya mengkondisikan kebaikan, ya insya Allah apa yang kita lakukan kebaikan, orang tua kita juga mendapatkan apapun itu. Nah, kalau kita mau memohonkan ampun kepada orang tua kita, ini lebih baik lagi. Ya, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, itu lebih utama. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan barangkali? Kalau memang tidak ada, ya kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada masing-masing kita. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang berkah ini, nantinya Allah Ta'ala kumpulkan di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.